Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan boleh memberi kita waktu dan kesempatan untuk kembali akan mendengarkan renungan firman Allah di hari ini. Mendengarkan firman itu suatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-19 dan 20. Firman-Nya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita mengumpulkan harta di sorga. Kita tidak hanya mengumpulkan harta di dunia, harta di bumi ini. Karena harta di bumi hanya bersifat sementara. Harta di bumi suatu waktu bisa hilang. Tetapi kita lebih mengutamakan, memfokuskan untuk mengumpulkan harta di sorga. Makanya ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Kata tetapi di situ mengkontraskan ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Sebenarnya maksud ayat ini mau mengatakan bahwa jangan hanya kita berorientasi mengumpulkan harta di bumi. Jangan hanya kita ngotot fokus mengumpulkan harta di bumi. Tapi hendaknya kita juga sebagai umat, sebagai orang percaya lebih memfokuskan diri untuk mengumpulkan harta di surga. Bagaimana mengumpulkan harta di surga? Kalau mengumpulkan harta di bumi gampang. Kalau kita punya uang banyak, kekayaan banyak, ya kita mengumpulkan harta di bumi. Tapi mengumpulkan harta di surga itu seperti apa? Kalau saudara dan saya memiliki karakter hidup yang baik, yang sesuai dengan buah roh, maka sesungguhnya kita sedang mengumpulkan harta di bumi. Kalau kita memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain, ada yang percaya, ada yang menerima, merespon pemberitaan Injil kita sehingga mereka percaya kepada Kristus, maka kita sedang mengumpulkan harta di bumi. Kalau saudara dan saya membuat kebaikan-kebaikan, kebajikan kepada sesama kita, maka sesungguhnya kita sedang mengumpulkan harta di surga. Kalau kita selalu ada di kebun anggur Tuhan dan membuat kebun anggur Tuhan itu semakin maju, semakin menjadi berkat, maka itu kita sedang mengumpulkan harta di surga. Kalau saudara dan saya memberitakan firman, sehingga firman itu mengubah hidup orang, dan orang itu akhirnya bertobat, maka sesungguhnya kita sedang mengumpulkan harta di surga. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Setidaknya ada dua alasan kenapa kita harus mengumpulkan harta di surga. Kenapa kita harus lebih memfokuskan untuk mengumpulkan harta di surga. Karena ada dua alasan penting. Yang pertama dalam ayat 19 dan 20 itu, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Kalau itu rusak artinya tidak berguna. Dan pencuri membongkar serta mencurinya, artinya hilang. Dengan kata lain bahwa harta di bumi itu bisa hilang atau tidak kekal. Karena ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya.
Tetapi kalau kita mengumpulkan harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Tidak ada yang bisa rusak harta di surga itu. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya, tidak bisa hilang. Dengan kata lain, harta di surga itu permanen. Harta di surga itu kekal. Tidak ada ngengat, tidak ada karat, dan tidak ada pencuri yang bisa membongkar atau mencurinya. Sehingga itu hilang. Itu sifatnya kekal. Inilah alasan yang pertama kenapa kita harus memfokuskan diri juga untuk mengumpulkan harta di surga. Karena harta di surga itu sifatnya kekal. Harta di surga itu sifatnya permanen. Saudara dan saya akan menikmati di dunia ini, tapi juga saudara dan saya akan menikmati di dunia sana, yaitu di surga nanti. Jadi itulah alasan kenapa kita harus mengumpulkan harta di surga. Jangan hanya kita fokus mengumpulkan harta di bumi. Boleh-boleh saja kita bekerja keras untuk kita memiliki uang, memiliki kekayaan. Itu sah-sah saja. Ayat ini sesungguhnya tidak melarang kita mengumpulkan harta di bumi. Tetapi yang dimaksud ayat ini adalah jangan kita hanya mengumpulkan harta di bumi. Tapi harta di surga juga kita perlu pikirkan untuk kita memperolehnya. Jangan hanya fokus dengan mengumpulkan harta di bumi, tapi juga fokus untuk mengumpulkan harta di surga, karena harta di surga itu kekal. Yang kedua, ayat 21 sampai 23, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta kita adalah harta di bumi, maka berarti hati kita hanya di bumi. Hati kita hanya hal-hal yang sifatnya jasmani, hal-hal yang hanya bersifat lahiriah saja. Tapi kalau kita mengumpulkan harta di surga, maka hati kita juga akan ada di surga, hati kita juga akan ada kepada perkara-perkara surga, perkara-perkara yang rohani. Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi alasan kedua kenapa kita harus mengumpulkan harta di surga, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tidak mungkin kita mengumpulkan harta di bumi, hal-hal yang sifatnya lahiriah, dan hati kita di surga. Tidak mungkin. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta kita kepada harta di surga, maka hati kita juga di surga. Jadi inilah pentingnya mengapa kita harus mengumpulkan harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati kita kepada Tuhan dapat dilihat dari harta kita di mana. Kalau harta kita kepada hal-hal yang sifatnya jasmani, itu namanya menunjukkan bahwa sesungguhnya hati kita tidak kepada Tuhan. Kalau kita berkata hati kita mengasihi Tuhan, tapi harta kita tidak kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak mengasihi Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 22-23 memberi penjelasan lebih jelas. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Di situ diberi suatu gambaran kalau mata itu pelita tubuh. Kalau kita bicara tubuh, maka kita bicara hal yang jasmani, hal-hal yang lahiriah. Kalau mata adalah pelita tubuh, pertanyaannya, lalu mana pelita rohani kita? Karena manusia kan ada tubuh jasmani, tapi juga ada rohani. Ada dua unsur itu. Kalau untuk jasmani, matalah pelitanya. Kalau pelita kita baik, teranglah seluruh tubuh kita. Dengan kata lain bahwa bagaimana mata kita itu mempengaruhi tubuh kita. Seperti mata itu pelita tubuh, maka hati juga adalah pelita rohani. Nah disinilah kalau hartamu kepada hal-hal yang sifatnya jasmani, harta di bumi saja, maka itu berarti bahwa hati kita yang adalah pelita
rohani kita, pelita spiritual kita itu dianggap tidak baik. Tapi kalau hati kita itu kepada harta di surga, maka itu berarti bahwa hati kita juga akan terang untuk selalu berorientasi kepada surga, untuk selalu berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya batinia, hal-hal yang bersifat spiritual dalam hidup kita. Inilah pentingnya kita mengumpulkan harta di surga, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita mengumpulkan harta di surga, maka kalau mata adalah pelita tubuh, maka hati adalah pelita spiritual. Kalau mata kita baik, maka teranglah tubuh kita. Tapi juga kalau hati kita baik, yang adalah pelita rohani spiritual kita, maka sudah barang tentu rohani kita juga akan baik di mata Tuhan. Karena itu kita belajar dan terus memfokuskan diri untuk terus mengumpulkan harta di sorga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami mengumpulkan harta di sorga. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak hanya berorientasi mengumpulkan harta di bumi, tapi tolonglah kami juga untuk mau berorientasi mengumpulkan harta di sorga. Karena harta di sorga itu kekal, karena di mana hati kami berada, di situ juga hati kami, di mana harta kami berada, di situ juga hati kami berada. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit dalam nama Yesus, disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.